dan menerima lebih dari apa yang diharapkan. Nah, apa sih yang diharapkan dari seorang laki-laki yang tumbuh dalam teks Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ini? Kita lihat bersama-sama. Kita lihat ketika Rasul Petrus dan Yohanes bersama-sama masuk ke dalam bait Allah. Kalau kita lihat konteks dari orang-orang Yahudi itu, ketika mereka pergi beribadah itu, mereka punya 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Mereka itu pergi sembahyang atau beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, berarti mereka pergi melayani atau sembahyang itu berarti jam 3 sore. Itu adalah perjalanan ketika Rasul Petrus masuk ke dalam bait Allah. Nah, kita lihat masalah apa sih yang dialami oleh seorang laki-laki yang lumpuh itu. Kita lihat ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Sudah jelas bahwa masalah yang dialami oleh orang lumpuh ini adalah dia lumpuh secara jasmani, bahkan juga kita bisa katakan dia itu lumpuh secara rohani. Dan apa yang dilakukannya yaitu meminta sedekah, karena itu merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan setiap hari karena keterbatasan fisik yang dialaminya. Lalu kalau seandainya kita lihat, apa sih persamaan kita dengan orang lumpuh itu? Mungkin kita tidak sakit, mungkin kita tidak lumpuh secara jasmani, tetapi ada hal yang membuat kita lumpuh, yang menjadi masalah dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita batasi. Ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara pribadi, yaitu adalah dosa kita. Mungkin kalau kita lihat dia meminta sedekah, tetapi kalau kita membutuhkan pemulihan, itu adalah yang kita pikirkan pada saat ini, bahwa kalau seandainya orang lumpuh ini membutuhkan sedekah, dia mendapatkan masalah karena keterbatasan fisiknya, itu adalah merupakan sesuatu hal pantas aja kalau seandainya dia meminta sedekah karena keterbatasan fisiknya. Mereka langsung mentok di situ. Tidak, kita lihat di pasal yang ketiga ini, mereka terus melakukan pelayanan, terus memberitakan Injil, bahkan melakukan suatu mukjizat, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Saya memberikan tema pada pagi hari, yaitu pada pagi hari ini memberi dan menerima lebih dari apa yang diharapkan. Memberi dan menerima lebih dari apa yang diharapkan. Kalau seandainya kita berpikir memberi, kita ini memberi pasti ada yang meminta, bukankah begitu? Memberi dan menerima, kalau seandainya memberi pasti ada orang yang meminta. Kalau menerima pasti ada orang yang memberi. Tidak mungkin kita menerima tanpa pemberian. Bahkan juga kalau saya pikirkan pasti memberi dan menerima lebih dari apa yang diharapkan. Nah, apa sih yang diharapkan dari seorang laki-laki yang tumbuh dalam teks Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10? Kita lihat bersama-sama. Kita lihat ketika Rasul Petrus dan Yohanes bersama-sama masuk ke dalam bait Allah. Kalau kita lihat konteks dari orang-orang Yahudi itu, ketika mereka pergi beribadah itu, mereka punya 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Mereka itu pergi sembahyang atau beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita lihat di ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, berarti mereka pergi melayani atau sembahyang itu berarti jam 3 sore. Itu adalah perjalanan ketika Rasul Petrus masuk ke dalam bait Allah. Nah, kita lihat masalah apa sih yang dialami oleh seorang laki-laki yang lumpuh itu. Kita lihat ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang
baik Allah. Sudah jelas bahwa masalah yang dialami oleh orang lumpuh ini adalah dia lumpuh secara jasmani, bahkan juga kita bisa katakan dia itu lumpuh secara rohani. Dan apa yang dilakukannya yaitu meminta sedekah, karena itu merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan setiap hari karena keterbatasan fisik yang dialaminya. Lalu kalau seandainya kita lihat, apa sih persamaan kita dengan orang lumpuh itu? Mungkin kita tidak sakit, mungkin kita tidak lumpuh secara jasmani,